Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Di sebuah pegunungan, terlihat banyak sekali prajurit dengan outfit tempur yang lengkap sedang baris berbaris. Dan sepertinya mereka diletakkan di sini dalam jumlah yang banyak, tentu buat apalagi selain melakukan persiapan untuk peperangan besar. Kemudian, di sebuah tempat yang tinggi dengan sinar matahari yang menyinari, nampak terlihat ada wush, udah macam sukuna aja nih posenya. Seseorang memberi hormat kepadanya, berkata di bawah kepemimpinan Anda, sudah pasti musuh yang akan kita lawan akan bersujud di depan Anda. Benar, memang harus begitu. Dan sosok pemimpin ini merupakan Heavenly Demon bernama Wiji Cheon. Tuan, ada satu hal yang tidak saya pahami, kata orang yang di belakang. Apa itu? Katakan, balas sang Raja Iblis. Outfit tempur yang lengkap, bahkan terlihat mahal. Sekte demoni kita telah mengalami krisis ekonomi. Jadi, dari mana Anda bisa mendapatkan uang untuk membeli perlengkapan itu? Seseorang meminjamkannya kepadaku, kata Raja Iblis. Bawahannya sangat kaget mendengar jawaban Raja Iblis. Berani meminjamkan uang kepada kultus demonik. Orang itu pasti tidak waras, karena sudah jelas uang itu mana mungkin akan dikembalikan. Hanya ada satu jawaban atas kebingungan ini. Tiba-tiba anak buahnya menyanjung Raja Iblis, berkata dia sungguh terpesona dengan seni martial arts sang Raja Iblis yang mampu membuat bank sentral bahkan memberikan dana perang secara sukarela, membuat rencana untuk menguras habis kekuatan tempur musuh dengan zirah premium tanpa menumpahkan darah. Saya sangat terkagum oleh kepintaran Anda. Dipikirkan secara logika, hanya ini yang masuk akal. Orang gila mana coba yang mau menawarkan duit pinjaman dengan resiko kagak balik, selain si duit itu yang ditawarkan dengan sukarela? Apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku orang kayak gimana? Aku tidak mencuri uang dari seseorang. Aku hanya memberi sidik jariku di surat ini, dan mereka langsung memberiku deposit. Orang yang meminjamkanku uang namanya Manajer Kim. Dia sungguh orang yang ramah, yang bahkan memberiku bunga yang kecil di pinjaman pertama. Anak buahnya sungguh gak habis pikir. Ternyata beneran loh, ada yang minjemin duit kepada sekte iblis kayak mereka. Duit gede pula, hanya dengan bukti selembar kertas doang. Muncul tulisan yang mengatakan kondisi khusus. Jika tidak bisa membayar hutang, maka ki debitur akan diambil. Anak buahnya makin heran lagi. Kok bisa kondisi khususnya berani betul kayak gini? Yang kita bicarakan ini Raja Iblis loh. Udah gitu waktu pelunasan hutangnya hari ini. Ente punya power kayak gimana sehingga berani betul mau merampas ki Raja Iblis? Pikir si anak buah. Sungguh kontrak yang arogan. Pada dasarnya itu hanyalah kertas kosong. Semua emas yang ada di dunia ini tentunya hanya milik Raja Iblis seorang. Meski tanggal pelunasannya hari ini, mungkin mereka tidak akan berani untuk datang kemari. Kau sungguh pintar. Tapi aku tidak bisa jadi orang yang tidak masuk akal. Saat dimana kita berhasil menguasai wilayah yang sedang kita targetkan, maka aku akan memberikan banyak emas kepada Manajer Kim yang merupakan seorang dermawan kita. Anda memang Raja Iblis sejati, penguasa di atas penguasa. Saya sungguh kagum dengan kebijaksanaan Anda. Raja Iblis tertawa. Pedang dikeluarkan.
Lalu pedang itu diangkat ke atas langit. Jarah dan bakar semuanya. Mulai dari sekarang, wilayah Central Plains akan jadi wilayah kekuasaan kita. Kepada semua bawahanku, inilah saatnya kita perlihatkan dominasi kita kepada dunia. Sesuai perintah Anda. Gemuruh yang begitu besar tiba-tiba terjadi akibat dari semangat juang para prajurit yang menggebu-gebu. Raja Iblis melihat di ketinggian, melihat para prajuritnya mulai berlarian untuk menginvasi wilayah Central Plains. Setelah itu, dia mulai duduk, minum air teh mungkin, atau malah ngopi, dan merasa sekarang itu adalah puncak kehidupannya. Sampai ada yang bilang, "Halo pelanggan terhormat." Dia mendadak kaget. Siapa itu yang memanggilku? Kemudian di belakang nampak terlihat ada 2 orang yang sepertinya sang penagih hutang. Yang pria memasang wajah tersenyum penuh misteri, sementara yang cewek, aduh, cakep banget. Pria itu, kalau tak salah, dia yang memberiku pinjaman. Tapi bagaimana? Bagaimana caranya dia bisa sampai ke sini, tapi kehadirannya sama sekali tidak bisa kurasakan. Heavenly Demon Wiji Cheon merupakan seorang master absolut yang secara luas dikenal sebagai salah satu orang yang terkuat di dunia. Dia memiliki indera yang sangat tajam, bahkan dia bisa mendengar suara daun terjatuh di antara ratusan ribu gunung. Maaf pelanggan, jika saya mengejutkan Anda. Saya manajer Kim dari Bank Continental. Datang ke sini karena perjanjian yang telah disepakati antara kita. Melihat manajer Kim yang sangat sopan membuat naluri Raja Iblis sebagai seorang master memperingatinya bahwasanya orang ini sangat berbahaya, jadi dia harus waspada. Siapa kau dan untuk apa datang kemari? Bukankah saya sudah memperkenalkan diri? Saya manajer Kim. Berikutnya, manajer Kim ngeluarin buku kuning dari bajunya. Lalu buku itu diberikan kepada My Bini. Anjay. My Bini pakai kacamata. Kemudian dia langsung membaca buku. Sambil membaca, tangan My Bini buset, bisa multitasking loh. Beberapa detik kemudian, hitungan selesai dilakukan. My Bini mencopot kacamatanya, lalu mulai berbisik ke manajer Kim. Pelanggan yang terhormat, Anda meminjam 6.000 nyang. Lalu bunga yang kami tawarkan 7.000 nyang. Jadi total yang harus Anda bayarkan itu sejumlah 13.000 nyang. Apa-apaan ini? Kok bunganya tinggi sekali? Bagaimana mungkin bunganya lebih tinggi dari duit yang dipinjamkan? Ya ampun pelanggan, apakah Anda pikir peminjaman pribadi itu akan murah? Jika Anda ingin bunga yang rendah, seharusnya Anda bisa meminjam di bank konvensional, bukan malah meminjam ke kami. Pekerjaan kepala sindikat kejahatan, sekali dipinjamkan, nyaris 0% duit pinjaman akan balik. Anda tahu betul status dan pekerjaan Anda yang tidak mungkin lolos dari pemeriksaan pinjaman di bank standar. Sindikat kejahatan kau bilang, kami itu kultus divine. Di mata banyak orang, Anda itu hanyalah seorang praktisi demonik. Kelompok Anda punya resiko dibubarkan. Jadi, siapa yang mau meminjamkan duit kepada mereka yang mau bangkrut? Dan kami meminjamkannya ya karena itu gaya kami. Raja Iblis kagak bisa ngomong meskipun dia udah darah tinggi. Karena yang dikatakan manajer Kim ya emang benar semua.
Hampir semua bank akan dipaksa tutup oleh fraksi ortodoks bila mereka melakukan sebuah transaksi dengan kultus demonik. Yang tertulis di sini sudah sangat dipertimbangkan antara untung dan resikonya. Karena Anda sudah menandatangani nama Anda, artinya pembayaran ini telah disetujui bersama. Raja Iblis sudah mau ngamuk, tapi untungnya kontrol diri dia sudah matang, sehingga hanya bisa menghela nafas. Raja Iblis jujur menceritakan kondisinya. Dia sekarang tidak punya duit buat bayar utang. Tapi akan berbeda ceritanya bila dia bisa menaklukkan wilayah yang ada di sana. Apakah kau melihat yang ada di sana? Tanah yang kaya akan sumber daya. Ya, saya melihatnya dengan sangat jelas, meskipun itu tertutup debu, kata manajer Kim. Tidak, abaikan soal debu itu. Aku berencana untuk menaklukkan wilayah itu. Merampok gudang aliansi Murim saja sudah membuat 13.000 nyang sebagai uang saku. Jadi, aku minta waktu 1 bulan lagi. Akan kupastikan bayaran yang diterima akan jauh lebih besar dari yang sekarang. Sebagai Heavenly Demon, aku berjanji akan membayar bahkan 4 kali lipat bila perlu. Raja Iblis memalingkan muka, mengira tawaran dia sangat menarik dan tentunya akan disetujui. Namun sayangnya manajer Kim menolak itu. Dia berkata tidak bisa berinvestasi pada sesuatu yang tidak pasti. Anda saja tidak bisa membayar tepat waktu. Artinya kesuksesan rencana yang Anda buat mungkin hanya kurang dari 5% saja untuk bisa berhasil. Faktor resikonya terlalu besar. Dengan ini, proposal Anda resmi ditolak. Waktu yang telah disepakati telah habis. Jika Anda tidak bisa membayar dengan uang, maka sesuai kontrak, Anda hanya bisa membayar dengan tubuh Anda. Anjay, keren sih muka seremnya, cuman bayar dengan tubuhmu. Ngomong beginian ke aki-aki, nggak salah tuh. Raja Iblis ke-trigger mendengar manajer Kim yang seakan-akan menganggap dia rendah. Dia mulai ngeluarin aura farming buat nakutin manajer Kim. Angin berhembus kencang, membuat My Bini, my god, efek angin membuat My Bini kelihatan lebih cakep loh. Wah, parah ini mah. Langit yang cerah mendadak jadi mendung. Lalu beberapa saat kemudian langsung gelap bagaikan malam. Aku sudah baik kepadamu dengan menawarkan imbalan jadi beberapa kali lipat. Namun kau bukan hanya menolak, tapi malah arogan di depanku. Rentenir biasa sepertimu berani arogan, sadarilah posisimu, rendahan. Mulai dari sekarang tak ada ampun, kau akan segera kulenyapkan. Manajer Kim bereaksi. Awalnya, Raja Iblis mengira reaksi itu adalah reaksi ketakutan akibat dari melihat dominasinya. Namun, reaksi manajer Kim sebenarnya tertuju pada Ki Raja Iblis yang dihambur-hamburkan ke udara. Melihat itu, manajer Kim sayang banget. Melihat cakra yang begitu melimpah harus terbuang sia-sia. Padahal itu merupakan barang jaminan kalau si Raja Iblis kagak bisa bayar. Pernah berharap namun malah disakiti oleh ekspektasinya sendiri. Yang mengira apa namun ternyata bukan itu yang dipikirkan si dia. Raja Iblis ngamuk luar biasa. Kesuyaro, beraninya kau mempermainkanku. Raja Iblis menyerang ke bawah, lalu menciptakan retakan yang sangat luar biasa. Kau yang berani mempermainkanku, akan kucabik-cabik tubuhmu sampai tak tersisa. Aura pedang hitam Raja Iblis keluarkan untuk menyerang manajer Kim. Bagaikan jutsu Chidori, aura hitam itu mengarah ke manajer Kim dengan cara berjalan membuat jalan sambil menghancurkan lantai di bawah.
Di hadapan aura hitam Raja Iblis yang sepertinya kuat, manajer Kim tidak gentar. Dia bahkan santai aja, seakan-akan itu bukanlah hal yang patut untuk ditakuti. Berikutnya, jepret! Pakai tangan doang, aura itu ditangkis sama manajer Kim. Gelo! Ditangkis pakai tangan dong, meskipun aura hitam itu terlihat begitu kuat. My Bini kaget, padahal kekuatan pedang Raja Iblis sangat kuat karena mampu membelah gunung. Tapi dengan mudahnya ditangkis manajer Kim. Oh, ternyata itulah alasan dibalik kearoganan dirimu. Boleh juga kau. Namun sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, kau tetap akan kalah. Serangan kedua, coba Raja Iblis keluarkan. Kali ini beneran versi yang full power. Kali ini terimalah seranganku. Dengan begitu, kau akan sadar betapa menyedihkannya trikmu yang tadi. Manajer Kim tiba-tiba ada di hadapannya Raja Iblis. Astaga pelanggan, Anda ini sungguh orang yang berisik ya, kata manajer Kim. Raja Iblis tidak bisa berkutik. Beneran dia mematung. Karena kondisinya yang sekarang di luar ekspektasi. Dia yang awalnya berpikir sebagai puncak rantai makanan, sebagai sang predator, seketika malah berbalik jadi mangsa. Baik, sekarang akan saya mulai penagihan hutangnya. Rasanya mungkin akan sedikit sakit. Melihat manajer Kim buka mata membuat Raja Iblis keringetan. Dengan jutsunya, manajer Kim mulai mengekstrak ki Raja Iblis. Raja Iblis yang diekstrak berteriak sangat kencang. Raja Iblis beneran gak menyangka bahwa dirinya akan berada di kondisi ini. Kondisi di mana dia merasakan sakit luar biasa, organ dalamnya serasa dikoyak, tapi dia gak bisa melawan. Selain hanya bisa diam pasrah melihat manajer Kim mengekstrak kekuatan miliknya. Pelanggan yang terhormat, tolong rilekskan tubuh Anda. Bila terus seperti ini, Anda akan terkena penyimpangan ki loh. Tubuh Raja Iblis nyaris meledak selama sesi ekstrasi ini. Ya, saya sekarang sedang merasa ingin bermurah hati. Jadi sekalian akan saya sedot semua sampai kering. Melihat wajah seram manajer Kim, Raja Iblis langsung kena mental. Beberapa saat kemudian, anjir, beneran disedot sampai kering cuy. Sampai kurus gini loh tubuhnya. Bahkan wajahnya udah kayak mau mati. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kini penagihan hutang telah selesai. Kelar nagih hutang, manajer Kim sama My Bini mulai ngenalin diri mereka lagi yang berasal dari Bank Continental. Terima kasih telah berbisnis dengan kami. Kami akan menunggu kembali kedatangan Anda untuk transaksi berikutnya. Raja Iblis jelas pastinya udah kapok, kagak mau lagi berurusan dengan mereka. Karena udah nggak punya stamina, Raja Iblis akhirnya pingsan atau mungkin malah mati ini kayaknya. Dan wah, beneran mati ini mah cuy. Selamat beristirahat dengan tenang Raja Iblis. Semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisi yang maha kuasa. Gelo, dikira bank keliling biasa, tapi ternyata ada rahasia yang luar biasa. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!